salah satu praktek kontemporer MLM, multi level marketing. Dalam multi level marketing itu tidak ada riba. Makanya jangan ditanyakan, ada riba enggak dalam MLM? Tidak ada. Cuma praktek di MLM seperti apa? Nah, nih, mungkin bagi yang praktisi, pelaku, mohon dikoreksi kalau ada keliru. Kita ini kajian, Pak. Jadi kalau tidak pas boleh dikoreksi. Ya. Kebenaran yang saya sampaikan ini tidak mutlak kebenarannya. Maka dalam multi level, namanya level, ada namanya level marketing, itu pakai level, bonus bisnis berlevel atau berjenjang. Maka ada istilah upland, ada downland. Upland yang di atas, downland yang di bawah. Sistemnya pun macam-macam. Ada sistem menyamping, ada sistem ke bawah. Kalau sistem menyamping misalkan satu orang cari 3. Nah, ada upland, downland. Satu ini kalau dia mau berhasil juga cari 3. Satu jadi 3. Cari 3 dan seterusnya. Ada pula sistemnya ke bawah. 1 cari 3 atau 5. Dulu saya pernah aktif di salah satu multi level itu, jaringan ke bawahnya 5. Tahun 2005 puncaknya saya berhenti. Nih 5, ini cari 5, ini cari 5, cari 5. Ini 5, 5, 5, 5, ada 25. Ini 25. Begitu seterusnya. Makanya strateginya, ini karena saya udah sampai ke levelnya luar biasa juga lah. Orang level kedua. Waktu itu boleh jadi ustadz, Pak. Waktu itu masih mahasiswa. Kalau udah jadi ustadz sekarang kacau lah tuh. Korban semua jemaah Al-Ikhlas nih rasa. Makanya waktu itu karena kita level kedua, rumusnya sebenarnya, maka kalau multi level itu tanya, kita ini posisi keberapa? Kalau kita posisi orang di atas kelima, jaringan kelima, itu korban aja. Rata-rata korban. Janji-janji yang tak jelas. Saya itu dijanjikan kapal persiar. Saya bingung mau markirnya, mangkalnya pelabuhan mana. Saya tinggal di Pekan, pelabuh di Bagan sana, kan kacau juga itu. Jadi kayak gitu, Pak. Ini multi level. Jadi makanya dalam prakteknya ini rekrut ini rekrut ini 5, 5, 5, 5 dan seterusnya. Nah, maka dalam sistem multi level seperti ini tidak ada riba, tapi terjadi akad yang tidak syar'i. Ya. Nah, di mana letak persoalannya? Pertama, di multi level seperti ini, misalkan ini adanya bonus level. Makanya dalam ini praktek ini ada bonus level, bonus jual beli. Jual beli. Kapan bonus level? Ketika merekrut, bonus rekrutmen. Mohon maaf, ada kalanya bonus jual beli ketika membeli. Kalau rekrut ketika mengajak. Maka dalam praktek seperti ini terjadi multi akad. Misalkan ini upland merekrut downland. Ketika upland ini direkrut, ya, ketika upland ini merekrut, maka upland ini, si upland mendapatkan 2 sekaligus. Nanti ada bonus level, bonus rekrut karena dia mengajak,
bonus jual beli, pembelian kalau ini kan belanja. Karena pas belanja bergabung belanja. Nah, membuat masalah lagi ini ke sini. Maka di sini nampak nanti nama bonus level itu. Ini mengajak ke bawah downline-nya, ini dapat, ini pun dapat. Ini mengajak ke bawahnya, ini belanja, ini dapat, ini pun dapat. Nah, ketika tergabung dua bonus pembelian sama rekrutmen, itu sebenarnya sudah jelas melanggar kaidah akad di dalam syarat akad, membuat akadnya fasad. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqah. Nabi melarang dari dua akad satu transaksi. Maka di bonus bisnis multi level ini ada bonus rekrut, ada bonus pembelian. Kalau bonus pembelian itu kan akadnya jual beli. Kalau bonus rekrut jasanya, maka akadnya ijaroh. Satu transaksinya multi level, akadnya ada dua, ijaroh dan jual beli. Maka ketika itu terjadilah multi akad. Tidak ada riba di dalamnya, tapi akadnya double. Apakah tidak ada riba itu aman? Belum tentu. Amannya muamalah terhindar dari batil dan fasad. Salah satu bentuk fasadnya karena terjadi multi akad. Maka karena adanya multi akad seperti ini, maka transaksinya tidak jadi boleh. Apapun namanya, kalau disebut seperti multi level marketing. Nah, cuma kalau Bapak Ibu ada yang aktif di salah satu multi level, tentu dilihat apakah seperti ini. Kalau seperti ini, kenaannya di hadis ini, larangannya terjadi multi akad. Yang kedua, persoalannya di multi level itu terjadinya makelar di atas makelar, samsaroh ala samsaroh. Ya, ini merekrut ini, dia dapat bonus merekrut, maka wajar. Kenapa? Karena jasanya dia nih. Ketika ini merekrut ini dapat bonus rekrut, itu pun secara syariat boleh. Jadi persoalan kenapa ini direkrut oleh ini dapat. Kok bisa dapat ini? Jasanya apa? Nah, karena dia merekrut ini, dia udah dapat bagian. Tapi kalau ini merekrut ini terjadi, itulah disebut samsaroh ala samsaroh, makelar di atas makelar. Dia tidak ada kerja lagi ini. Ketika ini belanja direkrut ini tidak kerja lagi. Tapi kenapa dia dapat? Itulah karena dia memakelar ini memakelar ini, maka dia dapat. Di sini letak persoalannya, dua alasannya kenapa dilarang. Pertama, multi akadnya terjadi. Yang kedua, makelar di atas makelar. Nah, makanya kalau kita jadi makelar samsaroh, tidak boleh memakelari makelar. Ya, Usaha Herman minta punya tanah, minta jualkan ke saya. Saya dapat bonus karena jadi makelar penjual tanah beliau, boleh. Tapi ketika beliau saya ajak, Bang, ini ada bisnis prospek Chan ini. Apa itu? Jual tanah. Berapa harga sekian? Dari Usaha Herman saya dapat fee 5%. Berapa untungnya? Harganya luar biasa, strategis. Jadi gimana fee untuk saya nanti? Abang ambil 3%. Beliau yang jalan, saya ongkang-ongkang kaki. Istilah di masyarakat orang Minang, tembak di atas kudo.
Itulah maklar di atas maklar. Dia tak berusaha, dia tak bekerja, manfaat tidak ada dia berikan. Padahal akad ijarah ini, akad jasa ini, ya, akdun ala manfaatin bi'audin, akad atas manfaat dengan kompensasi. Kenapa berhak seorang makelar dapat kompensasi? Karena dia memberi manfaat. Apa manfaat yang dia berikan? Membantu, tanda kutip, si pemilik barang untuk dipertemukan dengan si pembeli. Disepakati fee-nya di awal. Pemilik barang tak mampu menjual barangnya, tapi dibantu oleh si perantara, itulah makelar. Maka si pemilik barang mendapatkan manfaat. Yang si perantara telah memberi manfaat, maka si perantara berhak mendapatkan iwad alias kompensasi. Makanya kalau seorang makelar dapat fee boleh, sama hal dengan ini. Ini dapat fee sini, boleh jasanya. Tapi kalau ini ke sini, apalagi kalau level semakin banyak level ke bawah, dapat terus yang di atas nih. Ini belanja dapat karena dia merekrut, oke. Kalau ini dapat, ini dapat. Kalau ini direkrut nih, ini dapat, ini tetap dapat. Makanya itu tadi, kalau level kelima potensi bisa prospek gitu. Tapi kalau dah lebih 5 atau ke 12 tingkat, tak ada can itu Pak, ya. Nah ini jadi persoalannya. Berarti kenapa dia tetap dapat, padahal dia tidak ada usaha ketika ini direkrut oleh ini, ya. Tapi karena membuka, nah di situ yang tidak boleh, makelar di atas makelar.